Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya. Widodong Tian, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Caesar Torik Kemal Habibi. Saya asal Universitas Pekalongan. Saya merupakan salah satu mahasiswa kesehatan masyarakat semester 5 dengan NPM 0623 01 6051. Saya di sini akan memberikan sedikit materi yang sudah saya pelajari tentang kepemimpinan dan berpikir sistem. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Menurut George Terry, kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang agar bersedia berusaha mencapai tujuan kelompok. Jadi intinya kepemimpinan itu bukan cuma soal jabatan, tapi soal kemampuan mempengaruhi dan memberi arah kepada anggota kelompok. Unsur-unsur kepemimpinan ada pemimpin, orang yang memimpin suatu kelompok, ada anggota, orang yang dipimpin, ada tujuan, target yang ingin kelompok kita capai, ada proses mempengaruhi, cara pemimpin menggerakkan seluruh anggota. Jika tidak ada tujuan dan tidak ada yang dipimpin, maka tidak ada kepemimpinan. Ada fungsi kepemimpinan. Fungsi utama kepemimpinan yaitu memberikan arahan dan visi, mengambil keputusan, memotivasi anggota, mengawasi jalannya pekerjaan, dan menyelesaikan konflik dalam kelompok. Ada 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan otoriter. Pemimpin ini memegang kendali penuh atas keputusan dan diambil sendiri. Kemudian ada kepemimpinan demokratis. Pemimpin ini melibatkan seluruh anggota untuk mencapai suatu keputusan tertentu. Kemudian ada kepemimpinan laissez-faire. Kepemimpinan ini memberi kebebasan penuh kepada seluruh anggota. Kemudian ada ciri-ciri pemimpin yang baik, bertanggung jawab, jujur dan adil, mampu berkomunikasi dengan baik, tegas dalam mengambil keputusan, dan bisa menjadi teladan kelompok. Berpikir sistem ialah cara berpikir dengan melihat suatu masalah atau kejadian sebagai bagian dari suatu sistem yang saling berhubungan. Menurut Ludwig von Bertalanffy, menyatakan bahwa sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Berpikir sistem berarti memahami hubungan antara elemen tersebut sebagai satu kesatuan. Artinya, jika ada masalah, kita tidak langsung menyalahkan satu faktor saja, tetapi melihat hubungan antara faktor yang saling mempengaruhi. Ada konsep dasar berpikir sistem. Sistem adalah kumpulan suatu komponen yang saling berhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ada komponen adalah bagian-bagian yang membentuk suatu sistem. Ada hubungan, setiap komponen saling mempengaruhi, dan ada tujuan. Setiap sistem memiliki tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada karakteristik berpikir sistem. Melihat masalah secara menyeluruh, tidak berfokus pada suatu penyebab saja, memahami hubungan sebab akibat, memikirkan dampak jangka panjang, menghindari solusi instan yang hanya sementara. Adapun manfaat berpikir sistem, membantu kita mengambil keputusan yang lebih tepat, mengurangi risiko kesalahan kebijakan, meningkatkan efektivitas organisasi, membantu menyelesaikan masalah kompleks. Kemudian saya akan sedikit membagikan pengalaman saya pada waktu memimpin suatu kelompok di acara kampus waktu itu. Memimpin diri sendiri itu tidak semudah memimpin orang lain. Dalam perjalanan saya belajar tentang kepemimpinan dan berpikir sistem, saya menyadari satu hal penting. Memimpin orang lain ternyata tidak selalu lebih sulit dibanding memimpin diri sendiri. Justru tantangan terbesar ada pada bagaimana saya bisa mengendalikan diri, konsisten, dan bertanggung jawab atas pilihan saya sendiri. Saat memimpin kelompok diskusi atau kerja kelompok, saya bisa memberikan arahan, membagi tugas, dan mengingatkan teman-teman untuk disiplin.
Saya bisa terlihat tegas dan terorganisir, namun ketika harus mengatur diri sendiri dalam memanage waktu, melawan rasa malas, menunda kesenangan, dan tetap fokus pada satu tujuan, disitulah ujian yang sebenarnya muncul. Dari konsep berpikir sistem, saya belajar bahwa diri saya juga merupakan sebuah sistem. Ada komponen niat, motivasi, kebiasaan, lingkungan, emosi, dan tujuan. Ketika satu komponen terganggu, yang lain ikut terpengaruh. Misalnya, jika saya kurang tidur, fokus akan menurun, tugas akan tertunda, lalu muncul stres. Ternyata masalahnya bukan hanya pada rasa malas, tetapi ada hubungan sebab akibat yang saling terkait. Saya juga belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya soal mengatur orang lain, tetapi tentang memberi contoh bagaimana saya bisa menuntut tim disiplin jika saya sendiri sering menunda pekerjaan. Bagaimana saya bisa mengajak orang lain berkembang jika saya tidak berusaha memperbaiki diri. Memimpin diri sendiri itu membutuhkan disiplin tanpa diawasi, konsisten meskipun tidak ada yang menilai, tanggung jawab tanpa menyalahkan keadaan. Kemudian berpikir sistem itu membantu saya melihat bahwa perubahan kecil dalam kebiasaan bisa berdampak besar dalam jangka panjang. Seperti bangun lebih pagi, membuat jadwal, mengurangi distraksi, itu mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan terus-menerus akan membentuk sistem yang lebih baik. Saya menyadari kepemimpinan sejati dimulai dari dalam. Jika saya mampu mengelola pikiran, emosi, tindakan saya sendiri, maka memimpin orang lain akan lebih alami dan lebih tulus. Karena pada akhirnya orang tidak hanya mengikuti perintah, tetapi mengikuti contoh. Jadi dari pengalaman ini, saya termotivasi untuk terus belajar menjadi pemimpin yang baik bagi diri sendiri terlebih dahulu. Karena sebelum mengubah sistem di luar, saya harus mampu membenahi sistem dalam diri saya sendiri. Mungkin sekian. Jika ada salah-salah kata dan berbelit kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.